Baiklah, eh, kenalkan nama saya Revaldo Teso. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS atau ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Mata kuliah Jaringan Komputer 2, Program Studi Teknologi Informasi. Nah, di sini ada satu soal dan ada 3 poin. Dalam satu soal ada 3 poin. Yang A itu terhubung sumber internet ke Santibuana WiFi. Terus yang B, buatlah Ether 4 dengan alamat 90.90.90.1/26 dan DHCP yang artinya PC dapat terhubung otomatis dengan mikrotik untuk akses internet. Nah, terus yang C, masukkan skrip berikut dan analisa kegunaannya di menu firewall filter. 3 jaringan internet sudah berjalan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan ke Santibuana WiFi pada mikrotik. Oke, ini mikrotiknya kita reset dulu sistem, reset konfigurasi, centang. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, prosesnya sudah berhasil, kita cancel saja. Setelah itu add set, naik burst, refresh. Nanti akan muncul, kita lihat mikrotik yang baru. Kita tunggu saja, refresh lagi. Tunggu sampai muncul yang DC, bukan C4. Nah, di sini sudah muncul yang DC, identitinya mikrotik, berarti ini sudah di refresh. Kita klik pada MAC address lalu connect. Nah, sudah masuk. Di sini saya ingin yang pertama itu mengubah identitinya menjadi nama saya. Pada sistem identity Aldo. Oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masuk pada IP, terus address kita tambahkan 90.90.90. Kita lihat di soal 1/26. 1/26. Ini kita masukkan pada Ether 4 karena pada mikrotiknya kita menggunakan Ether 4. Lalu oke. Setelah itu kita ke wireless. Terus yang ini WLAN satunya kita aktifkan, centang. Oke, setelah itu kita klik 2 kali pada WLAN-nya, lalu wireless. Ini tetap station, kita scan. Kita cari WiFi yang akan kita sambungkan. Nah, di sini kita lihat SSID-nya, kita menggunakan Santibuana WiFi. Nah, yang ini ya, teman-teman. Santibuana WiFi lalu connect. Setelah itu oke. Lalu kita masuk ke security profile. Kita tambah. Lalu di sini generalnya kita ganti koneksi aja, koneksi yang ini nonnya diganti dynamic case. Terus ini kita aktifkan semuanya, centangnya. Kita masukkan password WiFi-nya. Ini bawahnya juga sama ya. Oke, jika sudah oke, setelah itu kita masuk ke WiFi interface. Kita tunggu jika sudah R, berarti sudah bisa. Jika belum, tunggu lagi koneksi. Oke, sudah betul sebenarnya. Kita tunggu saja. Oh, sorry, kita masuk ke WLAN 1 lagi. Ininya kita ganti security profile-nya dari default ke koneksi. Lalu oke. Nah, sudah R, berarti sudah bisa. Sekarang kita ke IP.
DHCP client, terus tambah. Di sini WLAN 1 sudah pas. Nah, tidak ada yang dirubah, lalu oke. Nah, jika sudah bound berarti sudah bisa ya, sudah berhasil. Lanjut, kita ping. Nah, jadi perintah yang pertama itu sudah berhasil ya teman-teman. Yang ini terhubung ke Santibona WiFi, sumber internetnya. Terus kita lanjut, kita ping dulu. Ini terminal, kita ping ke Google ya. Ping google.com, enter. Nah, jika sudah TTL, size TTL dan time-nya sudah muncul, berarti sudah berhasil. Kita berhentikan saja. Sekarang kita masuk ke IP firewall. IP firewall, masuk ke NAT, tambah. Nah, di sini pada general kita ubah out interface-nya jadi WLAN 1. Terus bagian action kita ganti mesh word. Terus nah, jadi sudah oke ya. Kita oke saja. Setelah itu kita masuk ke ini, kita akan menyambungkannya. Nah, ini kan masih no internet, jadi kita akan menyambungkannya ke WiFi yang kita masukkan tadi. Klik kanan pada item WiFi ini, open network internet setting, lalu masuk ke change adapter option. Masuk ke Ethernet. Properties, lalu di sini. Nah, ini kita sebelumnya tadi di sini gini kita sudah ubah. Kita ubah lagi 90. Kita ikutin di soal 90.2. Nah, kita sudah ini 90.90.90.1. Nah, ini 888. Lalu oke. Nah, sudah bisa ya, tadi itu ada muncul pemberitahuannya. Oke. Nah, di sini connect. Jadi kita walaupun kita matikan WiFi, di sini tetap connect network 14. Coba kita lakukan browsing. Kita tes speed misalnya. Tes speed. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Jadi kecepatan, intinya koneksi internet kita sudah bisa akses. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah pada perintah ketiga, yaitu masukkan script berikut dan analisa kegunaannya di menu firewall filter ketika jaringan internet sudah berjalan. Nah, ini kan koneksi internetnya sudah berjalan, jadi kita akan masukkan script ini. Nah, akan kita lakukan analisa. Nah, di sini kita pada Winbox-nya, masuk ke new terminal, kita masukkan scriptnya, tampil di sini sama aja, copy sampai di bawah. Nah, sampai sini, klik kanan, salin, klik kanan, paste. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, jika sudah kita enter, kita masuk di IP firewall,
not masih baru satu ya. Jadi kita ambil lagi scriptnya tadi, tapi jangan ambil semuanya, ada kurung kerawalnya, jangan diambil. Kita ambil dari sini, salin sampai ke bawah, dari sini salin, kita paste lagi di sini. Nah, sudah masuk semua. Ini sudah, kita enter. Nah, di sini kita akan memberikan penjelasan tentang scriptnya. Nah, script ini yaitu berfungsi sebagai konfigurasi firewall pada perangkat router atau gateway yang bertujuan untuk membatasi dan mengamankan lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari jaringan lokal. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu dari allow established connection, yaitu berfungsi untuk mengizinkan koneksi yang sudah terbentuk sebelumnya sehingga mempercepat proses koneksi. Terus ini sama aja. Terus check for port scanning, berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap aktivitas scanning port dan memblokir aktivitas yang mencurigakan. Check for ping flooding, yaitu berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap aktivitas ping flooding dan memblokir aktivitas yang mencurigakan. Terus drop inbound to invalid address, yaitu berfungsi untuk memblokir paket yang ditujukan ke alamat yang tidak valid atau tidak dikenal. Terus Nah, lanjut drop invalid connection, yaitu berfungsi untuk memblokir koneksi yang tidak valid. Kalau ini check for infected computer, berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap aktivitas virus dan memblokir aktivitas yang mencurigakan. Terus yang ini allow gaming service, berfungsi untuk mengizinkan layanan game. Allow web traffic, berfungsi untuk mengizinkan lalu lintas web. Terus allow email, berfungsi untuk mengizinkan lalu lintas email. Allow outgoing VPN connection, berfungsi untuk mengizinkan koneksi VPN keluar. Allow development, berfungsi untuk mengizinkan layanan pengembangan. Terus allow messaging, berfungsi untuk mengizinkan layanan pesan. Terus ini bagian log, yaitu berfungsi untuk mencatat aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan firewall. Terus yang drop, berfungsi untuk memblokir semua paket yang tidak sesuai dengan aturan-aturan di atas. Terus DNS from internet. Nah, DNS location from internet, yaitu berfungsi untuk mencegah permintaan DNS dari internet. Terus drop port scanners, berfungsi untuk memblokir aktivitas scanning port. Ini ya sama urutannya, di ini istilahnya seperti judulnya, terus ini fungsi-fungsinya. Nah, jadi mungkin segitu saja yang bisa kita jelaskan, karena itu yang inti-intinya. Kita juga bisa melihat trafficnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang drop inbound to invalid address. Kita lihat statistiknya. Nah, berjalan ya. Ini misalnya yang ini berjalan.
Intinya kalau dia masih 00 ini tidak berjalan. Nah, trafficnya tidak berjalan. Kalau yang 00, kalau yang ada angkanya berarti berjalan. Ini seperti bitsnya, packetsnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.